firman Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan yang menonton ibadah live streaming melalui YouTube dan di rumah. Siapkan setiap hatimu, dan hari ini sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ini adalah suatu bulan pertama, di minggu pertama, soalnya di bulan Oktober kita sudah melewati banyak hal, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu selalu dalam setiap kehidupan kita. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Yang di rumah siapkan hatimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sampai detik ini pemeliharaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, biar hari ini kami mau nyatakan setiap hormat kami Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan Bapa. Kami mau sembah Engkau, kami mau muji Engkau, kami mau naikkan pengagungan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan beri kami semua di tempat ini roh pujian dan menyembah, sehingga kami dapat menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama yang kudus, dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kayak mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling bersyukur bersama dalam Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes, ucapkan setiap syukurmu. Buat kasih setiamu
terus bersyukur, terus bersyukur. Kami tidak berhenti sampai di sini saya Tuhan Yesus. Kami mau terus bersorak bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan terus pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan, amin. Haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan? Semua siap puji Tuhan? Haleluya. Yuk. Kami semua lebih dari pemenang. Kita tahu penyertaan Tuhan adalah yang sangat luar biasa. Oh yeah. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mengatakan, lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang.
kami semua di tempat ini lebih dari pemanah. Katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita duduk, mari sama-sama kita ikrar murid Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menaikkan pujian penyembahan kita. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Aku serahkan semua, pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Sekali lagi kita mengatakan lagu ini. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Yuk. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka,
di saat yang berdoa. Tak seperti yang ku ingini, tak seperti yang di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi. Namun di atas segala, namun di atasnya ku berdoa Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan kita di ibadah raya kedua minggu sore dari JKI Jakarta. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pengurapan demi pengurapan, urapi setiap hati dan pikiran anak Tuhan. Ketika firman ditabur, maka firman itu berbuah. Urapi mulut bibir hamba, menyampaikan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan, pada minggu sore hari ini di bulan
Oktober 2021 kita memiliki tema gereja dengan judul segala sesuatu pada waktunya. Ya, tema gereja kita indah pada waktunya. Tapi saya membagikan dengan judul minggu sore ini dengan judul segala sesuatu ada waktunya. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah menangis, Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita yang gak pernah menangis sama sekali? Karena menangis adalah hal yang manusiawi yang dialami setiap orang. Orang menangis saat menyembah Tuhan. Orang menangis saat berdoa. Orang menangis karena kehilangan seseorang. Orang menangis karena dia kecewa. Orang menangis karena hatinya disakiti oleh pasangannya. Atau dan lain-lainnya sekali. Yesus sekalipun pernah menangis waktu mendengar Lazarus sakit. Dikatakan tadi di ayat 35, maka menangislah Yesus. Hatinya sedih waktu mendengar orang yang dikasihnya sakit. Siapa di antara kita ketika kita mendengar orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih sedang jatuh sakit? Kedua saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tetapi kita lihat Yesus tidak segera datang ke tempat mereka. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Kalau kita mau lihat Yohanes 11 ayat 6, Yesus masih tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada untuk melayani ketika Maria dan Marta mengabari kepada Yesus ketika Lazarus meninggal. Hal ini membuat Maria dan Marta kecewa sehingga ada persungutan. Hal ini membuat Maria dan Marta kecewa sehingga ada pengeluhan yang keluar dari mulut mereka, bukan ucapan syukur. Mereka berkata, "Sekiranya Tuhan Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Kalau kita mau lihat Yohanes 11, 21-23, dikatakan Maria dan Marta bercerita mereka sangat kecewa kepada Tuhan. Tapi kita lihat, ada maksud Yesus tidak sengaja datang mengunjungi mereka. Ada maksud Yesus tidak datang saat itu langsung mengunjungi mereka. Yang pertama, kalau kita buka Yohanes 11 ayat 4, Bapak Ibu sekalian, baca saja di rumah. Untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia. Menyembuhkan orang sakit merupakan hal yang luar biasa. Tetapi membangkitkan orang mati merupakan mukjizat yang melebihi akal manusia. Tetapi Yesus sanggup melakukannya. Kalau kita lihat, Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berkata, "Di mana kau letakkan mayat Lazarus?" Yohanes 11 ayat 5 juga dikatakan, supaya mereka belajar percaya sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Kita pun satu kali akan mengalami hal yang sama, supaya kita menaruh percaya penuh pada Tuhan. Makanya 23 dikatakan, agar mereka mengetahui Yesus sanggup membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, seberapa besar pergumulan dalam hidup kita, percayalah, Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati, Yesus yang sanggup, yang sama akan memulihkan setiap keadaan kita. Indah pada waktunya. Ketika engkau belajar mengikut Tuhan, ketika engkau belajar menyembah Tuhan, ketika engkau belajar berdoa kepada Tuhan, percayalah, satu kali Tuhan akan lakukan hal yang sama. Kalau Tuhan bisa bangkitkan Lazarus, maka Tuhan yang sama akan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Karena setiap keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan akan indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Dalam hidup Marta, kalau kita mau belajar, dan Maria, kita pun mengalaminya. Kita pun mungkin sudah bergumul puluhan tahun dengan penyakit atau masalah ekonomi dan lain-lain, tapi belum pernah memperoleh jawaban. Tunggulah waktu ya Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu yang mudah.
Hidup kita ini seperti roda berputar, Bapak Ibu sekalian. Terkadang posisi kita ada di atas, terkadang posisi kita di bawah. Ketika kita di atas, janganlah kita menjadi sombong atau mengandalkan kekuatan sendiri. Begitupun saat kita berada di bawah, jangan pernah mengeluh. Ucapkan senantiasa syukur kita kepada Tuhan, karena sesuatu akan ada waktunya. Seperti judul tema kita, sesuatu akan indah pada waktunya. Yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan semua. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita semua agar sesuatunya itu indah pada waktunya. Yang pertama adalah, kita buka Ibrani 6 ayat 15. Dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yang pertama, menanti dengan sabar janji Tuhan. Amin. Yang pertama, menanti dengan sabar janji Tuhan. Seperti hanya Abraham yang sabar menunggu janji Tuhan akan keturunan selama 25 tahun. Kita lihat Abraham, dia menunggu dengan sabar janji Tuhan. Dia menunggu dengan sabar Tuhan akan memberikan dia kepadanya keturunan. Lihat, 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang indah pada waktunya yang Tuhan berikan kepada kita, menanti dengan sabar janji Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa menunggu janji Tuhan indah pada waktunya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita buka Ratapan 3:26, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayatnya singkat, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita menanti dengan diam menerima pertolongan Tuhan. Ada waktunya kita menyembah Tuhan, ada waktunya kita duduk berdoa, ada waktunya kita menangis. Karena apa? Waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengambil jalan pintas pertolongan Tuhan. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, 100% hati kita harus tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi nantikan waktunya Tuhan, nantikan waktunya Tuhan akan menolong kita. Percaya saja Bapak Ibu sekalian, waktunya Tuhan indah pada waktunya. Seperti lagu teh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itulah waktu pertolongan Tuhan yang terbaik kepada kita. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya? Mari kita buka Bapak Ibu sekalian, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya ulangi sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam hal doa dan permohonan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dikasih oleh Tuhan, bagaimana yang kita lakukan supaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya kepada kita? Yang ketiga, jangan ada persungutan, tetapi ucapkanlah syukur. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga adalah jangan pernah ada persungutan, tetapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu kita sedang belajar mengucapkan syukur kepadanya. Tetapi ingat, kita tidak bersungut-sungut menghadapi persoalan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, ucapkan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, tapi jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Haleluya, jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat kenapa bangsa Israel tidak sampai kepada tanah perjanjian yang mereka sudah berjalan 40 tahun lamanya keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh terus kepada Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan memberkati mereka, tapi mereka tetap bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Bahkan kita lihat pemimpin mereka pun tidak sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena apa? Selalu ada persungutan, tidak pernah mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, saya mengajarkan kepada kita semua, mari kita belajar untuk mengucap syukur buat setiap keadaan kita. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini yang Bapak Ibu alami, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkati kita dengan seadanya saja, mengucaplah syukur kepada Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, ada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Ada waktunya, tiba waktunya, indah pada waktunya Tuhan akan memberikan berkatnya yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau saat ini kita sedang mengalami sakit Bapak Ibu sekalian, mengucap syukurlah. Artinya Tuhan sedang memberikan waktu kepada kita untuk beristirahat, untuk memulihkan stamina tubuh kita. Kalau hari ini Tuhan belum memberikan kepada kita seperti apa yang kita ingini, bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa, oh Tuhan kenapa tidak memberkati saya? Oh kenapa Tuhan mengambil sesuatu yang ini daripada saya? Percayalah, Tuhan akan menggantikannya dengan yang baru. Percaya Bapak Ibu sekalian, semuanya indah pada waktunya. Seperti firman Tuhan tadi berkata di Yohanes 11:33 sampai 35, dikatakan, di manakah dia kamu baringkan? Mungkin ketika Maria dan Marta tahu Tuhan sanggup menyembuhkan, tetapi pada kenyataannya Lazarus harus meninggal karena Tuhan tidak datang ke rumah mereka, tidak datang kepada kediaman mereka sampai 2 hari setelah Lazarus dikubur. Tetapi apa yang kita lihat, di manakah dia kamu baringkan? Tuhan berkata, hai Maria dan Marta, di manakah Lazarus engkau baringkan? Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bangkitkan. Karena apa? Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya. Sesuatu akan indah pada waktunya kalau kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Urapi setiap anak Tuhan. Urapi mereka. Jadikan mereka memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidup